Pertunjukannya kira-kira di mana saja nih yang si Jangkang ini? Nah, awalnya saya sempat kena marah juga sama datuk-datuk di Muara Takus itu. Iya. Karena saya langsung nantang datuk-datuk itu. Aku mau si Jangkang ini langsung dipentaskan di Candi Muara Takus. Di Candi Muara Takus awalnya. Iya, di dalam komplek Candi Muara Takus. Iya. Nah, itu agak tertantang. Datuk-datuk ini dia marah juga. Om Kuimi terutama marah betul. Ini ditampilkan di candi karena belum pernah orang buat, belum ada orang buat di situ, dan ini tempat sejarah, ini situs sejarah dan mengumpulkan orang sekian ramai dalam satu peristiwa itu kan, dan dijadikan tempat pertunjukan. Jadi tempat pertunjukan kan suatu peristiwa terjadi di situ, orang ramai menonton di situ. Itu membuat dia agak kalang kabut, baik itu secara real maupun secara gaib, dia menjadi lebih kalang kabut. Dan kita tahu karena Muara Takus itu titik nol, setiap saat kita datang ke situ kita akan mendengarkan guruh, kita akan mendengarkan gelegar-gelegar seperti akan datangnya hujan, mau siang bolong panas, mau hujan, mau apa, gelegar itu tetap kita dengar. Kita ditakutkan juga pada saat pertunjukan hari hujan. Karena risikonya di outdoor ya. Outdoor. Nah, saya mau pentaskan ini di Muara Takus. Awalnya. Akhirnya terwujud. Kita pentaskan langsung ini ke Muara Takus, di Muara Takus yang tidak ada fasilitas apapun. Listrik pun tidak ada. Tak ada. Ini negeri ditenggelamkan untuk membuat PLTA. Dia listrik tak punya, dia toilet tak punya, apa semua air tak punya. Sementara itu negeri ditenggelamkan oleh air. Untuk air aja sulit. Pada waktu penampilan itu Pada waktu itu. Jadi kami secara swadaya mengumpulkan donatur, mengumpulkan uang dari proposal dan lain sebagainya, mencari uang untuk bisa tampil ke sana, karena kita harus bawa semua fasilitas. Kita harus bawa sound system, kita harus bawa lighting, kita harus bawa genset sendiri, semuanya serba sendiri dalam negeri yang dalam situs yang gelap gulita itu. Bagaimana kita buat menjadi terang benderang pada pertunjukan itu. Dan alhamdulillah itu wujud. Habis kita pentas di Muara Takus,
Dan kenyataan memang ketika pementasan berlangsung 5 menit apa 10 menit hari hujan. Hari hujan. Hari hujan. Deras. Awalnya mulai deras, tapi tidak tahu mungkin ada entah apa yang dilakukan oleh para datuk-datuk di sana, karena datuk-datuk dibilang di sana tenang, hanya hujan lewat, hanya hujan lewat. Saya yakin aja apa yang dilakukan datuk itu secara gaib kah, secara nyata. Saya yakin dan percaya apa yang dilakukan datuk itu bisa wujud. Jadi hujan dan mulai agak lebat itu penonton mulai berkurang. Ya. Tiba-tiba dalam waktu sekejap langit yang begitu hitam itu menjadi terang benderang, awan bintang semuanya muncul. Ini saya tidak tahu kok ini bisa terjadi dalam waktu beberapa menit, ini sakti-sakti. Mungkin cerita-cerita Seperti mereka, di luar logika ya. cerita mereka tentang nenek moyangnya mereka itu. Kemudian apa yang mereka lakoni hari ini yang orangnya tak ada yang terkenal satupun. Orang berada di sudut-sudut kampung, tapi apa yang dia ceritakan, apa yang dia lakukan secara real, wujud dan nyata gitu. Ini luar biasa nih orang-orang ini. Nah itu respon masyarakat di setempat itu bagaimana terhadap pertunjukan itu? Ini yang lebih menarik sebenarnya. Lebih menariknya gini, ada pro dan kontra. Ada pro dan kontra. Dari masyarakat sendiri ada pro dan kontra. Dari datuk-datuk orang-orang adat sendiri ada pro dan kontra. Dan ketika pertunjukan selesai digelar, kita menggelar diskusi langsung di lokasi itu. Nah, kita minta pantulan-pantulan dari pembacaan orang yang menonton tentang karya itu. Luar biasa. Ada yang protes. Itu Putih Bongsu, itu Putih Lindung Bulan, Putih Indra Dunia, Putih Ombun dan lain sebagainya itu, kenapa kostumnya seperti itu? Terhadap kostumnya ya? Kostum misalnya, terhadap kostum misalnya terbuka seperti Hindu Buddha, terbuka ininya, macam pakai kemben itu, tapi dengan kostum kebesaran gitu ya, kostum yang ala datu-datu, ala orang-orang putri-putri kayangan gitu, tapi terbuka. Sementara kita sudah Islam, ini tidak boleh, ini tidak bisa. Saya sendiri bisa menjawab itu, karena saya sudah dapat bekal banyak selama 2 tahun itu. Tapi untungnya datuk-datuk itu sendiri yang menyelesaikannya. Jadi memberi jawaban. Ketika ada anak cucu kemenakan yang protes tentang Putih Bungsu, kami dari klan Putih Bungsu, Putih Bungsu itu Islam, mengapa kostumnya terbuka seperti itu? Nah, datuk-datuk itu menjelaskan ini pase pada masa si Jangkang. Pase masa si Jangkang itu pasenya tauhid. Belum ada agama. Belum ada hal-hal yang seperti itu gitu. Sangat jauh sekali. Sangat jauh sekali dari Hindu dan Buddha dan lain sebagainya ya. Bentuk peradaban yang hari itu Islam, justru Islam belum ada. Islam yang secara real yang dibawa oleh Nabi Muhammad pada waktu itu juga belum ada. Karena cerita yang digambarkan itu jauh sebelum Masehi, masa-masa sebelum Masehi. Sementara kan Islam pada abad 6, abad 7 gitu. Nah, penjelasan jadi perdebatan antar datu itu akhirnya mereka bersepakat pase-pase itu dijelaskan oleh datu-datu itu. Ya, ternyata saya baru menyadari bahwa di Kedatuan Muara Takus itu melewati pase-pase itu, melewati banyak pase, ada pase tauhid, animisme, Hindu, Buddha, masuk Islam. Dan ketika Islam masuk, mereka memasuki Islam dengan damai. Islam masuk di situ dengan damai karena merasa satu pikiran, kemudian ada konsep yang sama keagamaan dalam agama Islam itu, sehingga mereka menjadi lebih menyatu. Dan orang selalu mengatakan, dalam sejarah juga selalu mengatakan Islam masuk ke Nusantara abad ke-7, abad ke-13, abad ke-14 dan lain sebagainya. Tapi dari cerita-cerita yang dibawa oleh para datu-datu itu, bahkan pada zaman Umar bin Khattab pun sudah masuk ajaran Islam itu ke Muara Takus. Oke, ini selanjutnya tentang si Jangkang tadi ini apakah karya pertama untuk penggarapan sebuah
karya di teater yang berbau sejarah? Enggak. Enggak. Kalau karena saya basicnya sejarah juga Iya. di kuliah, kemudian memang dari kecil memang suka sejarah. Karya-karya sebelumnya juga berangkat dari sejarah-sejarah, tapi lebih banyak karya sejarah yang berangkat dari naskah-naskah yang milik orang, naskah-naskah penulis lain, naskah-naskah yang sudah ada. Tapi kalau ini naskah yang saya tulis sendiri, naskah yang saya kerjakan sendiri dan lain sebagainya. Ini Yang pertama tuh. yang pertama dan sangat berat, sangat Berat ya. Nah, setelah itu apakah masih ada mengangkat tentang sejarah yang ada di Kampar setelah Si Jangkang tadi? Saya cerita sedikit bahwa dari Si Jangkang 2015 itu muncul karya-karya saya yang baru, karya-karya inovasi yang baru, karya-karya kreatif yang baru. Misalnya ada karya saya tentang judulnya Padang Perburuan. Padang Perburuan. Padang Perburuan itu berangkat dari keresahan masyarakat di sana secara real ketika PLTA dibangun. Bagaimana masyarakat terusir dari kampungnya sendiri, kemudian kampungnya ditenggelamkan dengan janji-janji muluk-muluk yang mereka akan diberi lapangan pekerjaan dan lain sebagainya, mereka akan diberi listrik gratis sampai kapanpun. Ternyata semuanya bohong. Itu yang saya angkat menjadi karya Padang Perburuan, dan Padang Perburuan itu sudah saya pentaskan kemana-mana, ke Jakarta, ke keliling Sumatera dan lain sebagainya. Kemudian lahir juga karya Situs Masih mengangkat cerita sejarah yang ada di spiritnya yang saya angkat. Jadi bukan peristiwa sejarah apanya, tapi spiritnya dari situ. Spiritnya yang saya angkat dari situ. Bagaimana bumi dihancurkan karena keserakahan dan lain sebagainya. Sementara nenek moyang kita sudah memberikan bekal sebanyak-banyaknya, sudah memberikan ilmu sebanyak-banyaknya kepada kita untuk menjaga bumi, menjaga hidup, menjaga sikap dan lain sebagainya. Tetapi kita tak pernah, malah meninggalkan itu. Jadi spiritnya saya kembalikan ke masa lalu untuk manusia. Itu yang di Situs. Yang di Situs. Karya Situs ini juga sudah dipentaskan ke mana-mana juga. Nah, kemudian ada juga kemarin satu lagi judulnya Padang Perburuan juga, dari situ juga. Itu monolog yang berangkat dari situ. Kemudian ada satu karya lagi yang di istri saya sendiri, Rina, judulnya Siompu, produksi Selembayung. Produksi Selembayung. Bagaimana Rina mengangkat sisi matriarkat dari peradaban dunia. Kita tidak bicara tentang Kampar saja. Kalau kami bicara tentang Muaratakus, kami tak mau bicara tentang Kampar. Terlalu kecil kami bicara tentang Kampar. Terlalu kecil pandangan orang hari ini pada Kampar. Tapi ketika kami bicara tentang Muaratakus, kami bicara tentang dunia. Kami bicara tentang kehidupan, kami bicara tentang Sumatera, kami bicara tentang Sriwijaya, kami bicara tentang Nusantara dan lain sebagainya. Nah, kemarin juga kita sama waktu itu di acara Festival Teater Islam Dunia itu. Nah, kebetulan saya juga menampilkan karya juga dengan kawan-kawan Senjayo kemarin, dan Selembayung juga Bang Pedi garap. Itu juga berbau sejarah. Nah, ini kita waktu itu bersama nih, hampir sama temanya, karena memang temanya Islam ya. Jadi kita sama-sama ngangkat tentang sejarah Islam. Itu bagaimana? Apa kemarin judulnya itu? Suluh Hati. Suluh Hati itu kita pentaskan di Teater Islam ya. Festival Teater Islam Dunia. Saya berangkat dari berbalas surat antara dari literasi yang saya dapat, berbalas surat antara Turki dan Sriwijaya. Sultan Turki dan Kemaharaja Sriwijaya berbalas surat, dan yang di situ dijelaskan tentang jalur rempah. Tentang jalur sutra yang ternyata nih negara luar biasa. Ini negeri kita ini sangat luar biasa. Ya, Kampar itu luar biasa dulu pada masanya. Nah, itu yang kami angkat, bagaimana berangkatnya dari surat-surat itu bahwa Umar bin Abdul Aziz
mengirimkan guru kepada Raja Sriwijaya untuk belajar mau mengetahui tentang Islam. Ajaran Islam itu kan di abad 7, di abad 8. Artinya apa yang diceritakan selama ini, yang diceritakan oleh datu-datu itu ternyata dari dalam surat itu sudah ada rupanya. Kita aja yang baru tahu gitu kan. Nah, berangkat itu juga dari situ. Jadi banyak informasi-informasi yang dari Muara Takus itu. Bahkan sebenarnya itu menguatkan saya, dan saya menularkan ke adik-adik di lembaga teater Senembayu, menguatkan kepada kita bahwa Islam itu luar biasa. Islam itu luar biasa. Banyak orang menyatakan bahwa Muara Takus adalah simbol Buddha, Muara Takus adalah simbol Hindu, Muara Takus simbol animisme, semacam-macam. Sekarang coba cek di 13 kota Kampar, kalau ada datuk-datuk itu yang beragama di luar agama Islam, saya selalu bilang itu potong telinga saya. Bahkan disitulah tarekat-tarekat keislaman pada masa dahulu, disitulah pusatnya. Ini menarik. Logodang di mana-mana itu pusat luar biasa. Ini menarik keislaman sekali. Luar biasa. Seperti yang Bang Pet diceritakan tadi itu, dan mengangkat ke dalam sebuah karya pertunjukan teater itu yang berbau sejarah. Dan di Provinsi Riau sekarang itu, di Sumatera bagian tengah ini, sejarah yang besar itu ternyata menumpuk di Kampar itu. Dan kita tidak hanya bercerita tentang Kabupaten Kampar sekarang gitu. Nah, ini Kampar ini sebagai lumbungnya sejarah, lumbungnya peristiwa sejarah, rahimnya yang kemudian melahirkan sejarah-sejarah sampai hari ini. Nah, ini ada satu lagi Bang Pet nih, yang mau saya tanya ini karena telah mengangkat sejarah yang ada di Kabupaten Kampar sekarang ini. Nah, ini baru kita sedikit berbicara tentang untuk ke arah kabupatennya gitu. Nah, karena di Kampar sendiri begitu banyak menyimpan sejarah yang besar, bukan hanya untuk Kampar, tetapi untuk dunia. Nah, kira-kira apa harapan Bang Peti untuk terhadap mungkin Pemda Kabupaten sendirilah, Kabupaten Kampar itu sendiri, untuk kedepannya terhadap terutama situs yang kita ketahui bersama sekarang itu Candi Muara Takus. Nah, kira-kira apa harapan dari Bang Peti? Sebagai anak Kampar, selama ini saya nengok Kampar dari jauh. Nilik-nilik Kampar dari jauh, apa itu Kampar, nilik-nilik tak peduli dan lain sebagainya pada itu karena berbagai hal. Dan hal itu saya tidak mau ungkapkan di sini, karena memang banyak PR baik itu oleh kita sebagai anak Kampar, kemudian si Matan Kari juga punya PR yang paling besar untuk menyatukan peradaban yang ada di kota yang ada di Kampar itu. Kemudian pemerintah punya kewajiban penuh untuk mengangkat Kampar itu kembali menjadi sebuah negeri yang bermartabat, negeri yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat dan keagamaan. Nah, saya berharap semua pihak, semua orang yang ada di Kampar, bukan cuma orang Kampar, tapi orang yang hidup di Kampar, orang yang cari makan di Kampar, mengembangkan itu bersama-sama. Nggak usah positive thinking, nggak usah lagi dikembangkan konflik ini, konflik itu, konflik ini dan itu, karena itu akan semakin memecah belah kita, semakin menghancurkan kita. Darat dan pesisir saja tak selesai persoalan sampai hari ini. Entah kapan akan selesai antara darat dan pesisir. Kalau saya tidak menyebut darat, tapi Riau pedalaman, Riau bagian dalam, dan Riau bagian dalam itu dari diskusi saya dengan Profesor Yusmar Yusuf, justru Riau yang paling dalam itu masih menyimpan sejarah, masih menyimpan kebudayaan, masih menyimpan adat istiadat yang original. Riau bagian dalam. Iya, karena dia tidak tersentuh. Tipis pada masa penjajahan pun tipis-tipis, cuma penjajah bisa menyentuhnya karena kekuatan pemikiran, kekuatan secara sistem adat istiadat pada masa itu sangat kuat. Jadi Belanda, Inggris, Portugis, apapun di situ agak susah masuk ke dalam wilayah itu. Tapi di wilayah pesisir, di wilayah laut,
karena dia sebagai pintu gerbang bagi negeri ini ya sangat mudah ditaklukkan. Makanya sejarah-sejarahnya atau adat istiadat yang ada di sana itu udah bercampur-campur baur, udah kacutkan, dan campur-campur ini campur itu, dan yang original payah kita cari di pesisir, tapi di pedalaman semuanya masih bisa kita cari, masih original. Iya, masih original. Misalnya dalam contoh kesenian, kesenian di sini bisa kita di pesisir misalnya kita bisa sebut seni tradisi, zapin, joget dan lain sebagainya. Di Kampar ada monimang, ada malala, ada ini. Itu bukan kesenian. Itu memang sebuah peristiwa. Itu memang adat istiadat dalam peristiwa yang baru-baru saja hari ini diangkat ke panggung kesenian. Nah, ini yang selalu membuat saya resah. Kampar ini bagaimana ya? Memang karakternya agak rumit. Karakter manusianya juga agak rumit, termasuk saya sendiri agak rumit. Dan tak mau terjebak pada persoalan kiri dan kanan, karena kita selalu berada di tengah-tengah, karena kita memang orang tengah. Kita tak mau terjebak ke sini, kita tak mau terjebak ke sini. Dulu aku ini blasteran antara pesisir dan antara laut dan darat, antara Riau laut dan Minangkabau. Dulu berpikirnya begitu. Aku ini blasteran. Ternyata tidak. Kalian semua anak cucu aku. Ini pusatnya, ini rahimnya. Ketika ibu Muara Takus itu melahirkan, kau akan berkembang menjadi Minang, kau akan berkembang menjadi Melayu di rantau dan lain sebagainya. Karena di situ ada 4 suku induk, ada Domo, ada Piliang, ada Pitopang, ada Melayu. Nah, empat suku induk ini yang berkembang kemana-mana menjadi Nusantara gitu. Jadi banyak suku. Kok aku jadi orang ini, kok aku jadi orang ini? Oh, enggak. Cukup menjadi orang yang tengah. Membuat saya menjadi bangga. Karena mengapa saya berani mengatakan ini? Karena saya mengikuti juga peristiwa-peristiwa adat yang ada di kampung-kampung yang diajak oleh kawan-kawan Matakari itu. Kesini, termasuk ke Sumatera Barat dan lain sebagainya. Kita induknya rupanya. Ternyata masih tapi kita tak mau mempersoalkan kita induk, kita ini, kita itu, tidak. Yalah, tak ada tuh lagi pertengkaran antara darat dan pesisir, matriarkat, Islam ini, Islam, tidak ada. Jangan pertengkarkan soal itu. Yuk kita kembangkan sama-sama. Terutama orang-orang di pesisir misalnya, orang di laut misalnya harus meyakini betul bahwa ini pusatnya. Ini pusat, tidak bisa dihindari, tidak bisa kalian menghindari ini gitu. Ini bukti. Muara Takus itu sempat mau ditenggelamkan ketika pembangunan PLTA Kota Panjang itu. Kalau tenggelam memang habis sejarahnya. Tetapi sampai hari ini Tuhan berkehendak lain. Tidak tenggelam ternyata. Ini candi tetap dipertahankan dan ini titiknya. Titik ini tidak bisa menipu. Itu sesuai dengan titik ini fakta, tidak bisa ditipu. Tidak bisa, bukan hanya mengada-ngada. Melayu pesisir mau berkembang silakan. Kalau anak cucu kemanakan yang besar di rantau, silakan besar di rantau. Besar lah kalau di rantau. Apa pulang kau ke rumah mak bersimpuh kau, bagi maknya. Minangkabau juga begitu. Sama. Pailah kau kalau kapo tu akan gunung ke bukit ke mana-mana tu. Beko pulang rindu pulang rumah mak cium kaki mak kau ni. Balik ke rumah ibu sungkem kali Jawa ya. Tetap sungkem dengan mak. Nah, kira begitu. Dan berharap pada waktu itu berharap si Jangkang itu saya mau berkolaborasi dengan banyak pihak, tidak cuma di kesenian tapi dengan banyak pihak, dengan banyak komunitas, dengan banyak institusi dan lain sebagainya. Saya berharap karena ini sejarah besar, karena ini sejarah yang panjang lama, saya mau menjadikan si Jangkang itu menjadi seperti Ramayananya Sumatera. Ramayananya Nusantara pertama. Oke. Nah, ini seperti apa yang disampaikan Bang Peddi tadi. Beliau sudah berusaha mencoba terus mengangkat tentang peristiwa sejarah yang besar yang ada di Sumatera bagian tengah ini, terutama di Kampar sekarang, dalam bentuk sebuah karya seni yaitu teater. Nah, ini sebelum kita tutup ini Bang Peddi, kira-kira untuk kedepannya
apakah sudah ada persiapan karya atau ada rencana ingin menggarap karya baru yang mungkin masih mengangkat sekitaran sejarah? Oh pasti. Itu pasti. Bahkan saya mau mengembangkan si Jangkang ini, mau dikembangkan, digarap. Tetapi saya mau sebenarnya kalau ada orang yang mau, ada orang gila, orang kaya yang gila kan, orang kaya, orang antara orang kaya dan orang gila kan beda-beda tipis nih. Beti kan. Ada orang kaya yang mau buang uangnya, mau buang duitnya. Saya mau jadikan Muara Takus itu jadi bengkel penciptaan gitu. Jadi kita melakukan pembinaan kesenian di kawasan Muara Takus itu. Kebetulan juga hari ini pemerintah selalu mengatakan bahwa Muara Takus itu menjadi salah satu unsur, salah satu objek wisata yang akan dikembangkan, dan walaupun belum ada kenyataan sampai hari ini, janji-janji palsu itu. Tapi kalau mereka mau menganggarkan dana dan lain sebagainya untuk saya membina dengan kawan-kawan, membina masyarakat di perkampungan itu tentang kesenian, tentang kebudayaan dan lain sebagainya, membina di situ. Kemudian tamu yang datang ke sana, katakanlah tamu yang datang ke sana akan langsung bisa melihat, tidak datang kosong. Orang datang ke Muara Takus tidak cuma sekedar lihat bangunan kosong, bangunan yang tua dan lain sebagainya, tapi mereka akan melihat sisi keseniannya. Ternyata di Muara Takus ada tari piring, ada sile, ada calempong, ada ini, ada itu. Kemudian nanti kita bisa buat buat seni pertunjukan atau drama musikal atau drama apapun di candi itu. Ketika tamu datang, kita bisa buat pertunjukan besar dengan pola-pola modern hari ini, dengan lighting dan lain sebagainya. Itu kan menjadi sesuatu. Saya justru obsesinya mau ke situ, mau mengembangkan di Muara Takusnya. Jadi aktornya, penarinya, pemusiknya semuanya orang Muara Takus. Nah ini memang sangat mungkin juga saya titip juga tugas nih jembatan ini kepada Matankari. tugas Matankari ini gitu ya. Saya titipkan ke Matankari untuk menyampaikan ini bisa ke pemerintah Provinsi Riau, pemerintah Kampar atau pemerintah pusat. Oke ya, mudah-mudahan semoga harapan itu ya bisa terwujud bersama-sama ya, terutama tentu tidak bisa hanya kerja dari satu pihak saja, mungkin ini bisa kerjasama dari berbagai pihak. Nah, mungkin itu tadi tentang proses dari Lembaga Teater Selembayung, itu Bang Peddi yang mengangkat cerita-cerita tentang sejarah melalui seni pertunjukan teater. Nah ini memang sudah saatnya kita terutama di bagian Sumatera bagian tengah, bagaimana kita kembali mengangkat Batang Terendam. Memang agak sedikit berat, tapi itulah usaha kita bersama, terutama seperti kita di Matankari juga berusaha terus mengangkat cerita-cerita sejarah-sejarah yang ada di Sumatera Tengah ini yang berkaitan dengan Nusantara yang sekarang ini. Nah ini lah salah satu tugas kita semua, bukan hanya tugas satu pihak, tapi ini adalah tugas kita semua, baik itu para pemerintah daerah, provinsi maupun di pemerintah pusat dan masyarakat juga, kalau muda terutama. Mari terus angkat cerita-cerita sejarah budaya yang ada di daerah Sumatera bagian tengah ini. Nah, karena inilah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh moyang-moyang kita, bukti bahwa dahulunya daerah kita, daerah Sumatera bagian tengah, Nusantara secara besarnya ternyata memiliki cerita-cerita peradaban yang sangat tua sekali. Nah, oleh karena itu jangan lupa selalu ikuti konten kita dengan cara di subscribe, di like dan share, bahkan di komen jika ada pertanyaan atau usulan bagi kawan-kawan yang ada di Nusantara tentang cerita-cerita sejarah yang ada di Nusantara itu sendiri. Nah, sebelumnya kami terima kasih atas kedatangan Bang Peddi di Matankari Channel. Ya, semoga kita selanjutnya nanti bisa berdialog lagi yang lebih intens tentang cerita-cerita sejarah yang ada di
di tempat kita, terutama di cerita tentang kesenian itu, diangkat di bidang kesenian itu. Oke, terima kasih banyak, Bang Bandi. Semoga kedepannya Teater Selembayung menjadi sebuah lembaga yang sangat menginspirasi untuk kita semua yang ada di Nusantara ini. Baiklah, oleh karena itu terus ikuti channel kita, sebab kita selalu bercerita tentang sejarah, tradisi, adat, budaya yang ada di Nusantara dengan sejujur-jujurnya.